Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan renungan kita yang kemarin dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur setiap malam peluang bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dan berdoa. Kiranya Engkau menolong kami saat ini, dan kami percaya melalui firman-Mu akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita melanjutkan Yosua pasal 1. Tapi saat ini saya hanya akan membacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang kekasih, kemarin kita sama-sama diajak untuk dengan satu topik yang menarik, ialah Allah selalu beserta kita. Perintah dan janji Tuhan itu selalu berjalan bersama. Ya, secara khusus yang kita renungkan melalui Yosua ini, setelah Musa mati, Yosua harus melanjutkan kepemimpinan pada bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Dari perintah Tuhan jelas sekali bahwa Tuhan menjamin dengan penyertaannya yang sempurna. Yang menarik di sini bahwa memang tidak mudah. Kita semua yakin Tuhan ada menyertai kita, memimpin kita, dan dimanapun kita berada. Tetapi seringkali yang kita lihat di depan mata kita itu mengaburkan, bahkan menghapuskan keyakinan kita tentang penyertaan Tuhan. Ketakutan kita jauh lebih besar rasanya dibandingkan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan ini, malam ini kita secara khusus akan memperhatikan 3 kali perintah Tuhan ini kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam bagian lain dikatakan dengan tegas, jadilah kuat. Atau secara khusus memperlengkapi diri dengan yang menjadi bagian yang harus dilakukan oleh Yosua. Tuhan sudah memberikan perintah, memberikan janji bahwa Dia menyertai. Seperti Musa. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Dan bahkan Tuhan juga menjamin bahwa penyertaannya itu kemanapun Yosua pergi. Nah, saudara, yang menarik dari bagian ini mengingatkan kita bahwa memang kita perlu terus diberikan kekuatan, motivasi, dorongan. Siapapun kita, tidak pandang bulu, ya,
para pemimpin, para hamba Tuhan, jemaat, dalam bidang masing-masing pun juga. Nah, Yosua diberikan perintah oleh Tuhan dengan kalimat ini, dan 3 kali diungkapkan dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setidaknya melalui kalimat ini ada gambaran bahwa Yosua harus siap dengan dirinya sendiri, khususnya di dalam perintah dan janji Tuhan. Ketika dia melangkah, dia selalu harus ingat bahwa Tuhan sedang bersama dengan dia. Dan apa yang menjadi peringatan ini juga bagi kita semua, bahwa situasi apapun, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua ini juga menjadi satu dorongan bagi kita. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita tahu bahwa masih terus diadakan pembatasan, protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, sekaligus juga banyak ada yang dikatakan diam di rumah, tetapi juga kondisi bagaimana negara-negara berjuang juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari rakyatnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kebenaran saat ini dengan 3 hal. Kemarin kita sudah diingatkan tentang penyertaan Tuhan, dan itu juga melingkupi ketiga hal ini. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sebagai pemimpin, Yosua harus kuat dan teguh. Dan yang menarik di sini, ini mengingatkan kepada Yosua harus benar-benar menggunakan potensinya, tanggung jawabnya, dan segala sesuatu yang dipercayakannya. Tentu tidak mudah. Satu bangsa yang besar ada di dalam kepemimpinannya. Nah, kita semua belajar dari sini. Ada hal-hal yang sedang Tuhan percayakan bagi kita. Memimpin satu keluarga, memimpin satu perusahaan, memimpin satu instansi pemerintah, dan mungkin banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah kita kuat dan teguh? Apakah kita bertanggung jawab dengan sesuatu di mana kita berpegang teguh bahwa Tuhan sedang menyertai kita? Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita akan menjadi pemimpin yang baik, akan memimpin keluarga kita juga dengan tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas kita. Yosua diingatkan seperti itu, dan itu menjadi satu dorongan baginya. Dia harus maju. Bagaimana dengan kita sekarang juga? Kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Kalau kita dengar berita-berita ada kepala keluarga yang tiba-tiba menganggur, tidak ada pekerjaan, dan hal-hal ini juga menjadi tantangan buat kita. Tetapi dengan keyakinan penyertaan Tuhan, kita dapat melangkah maju, dan kita punya ketetapan hati untuk tidak menyerah, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 7, secara khusus saya simpulkan di sini bahwa hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan selanjutnya juga dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam, supaya bertindak hati-hati. Yang kedua menarik juga, kuatkan dan teguhkan hatimu juga berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan, tindakan-tindakan yang sedang kita jalankan. Dan itu tidak terlepas dengan pegangan hidup kita. Yosua diingatkan tentang
bagaimana supaya dia bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang sudah diperintahkan melalui Musa, dan bahkan direnungkan itu siang dan malam, karena melalui tindakan-tindakan yang benar, yang baik itu akan membawa kepada keberhasilan. Kuatkan dan teguhkan hatimu juga mengingatkan kita pada saat ini supaya kita bertindak dengan bijaksana, dengan hati-hati. Seorang yang benar-benar taat hukum akan terbukti dalam keadaan-keadaan sulit bagaimana dia tetap taat hukum. Saudara, tidak mudah sekarang berbagai anjuran pemerintah untuk pembatasan dalam skala besar dan juga untuk tidak mudik dan banyak macam. Pemerintah tentu memikirkan banyak hal, dan disinilah kita belajar untuk taat hukum dari hal-hal yang kecil. Tidak mudah ya, ada orang mulai bosan dan stres di rumah, dan banyak orang yang mungkin terbiasa pekerjaan di luar sehari-hari, tetapi harus berdiam diri. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita diingatkan, kita perlu rambu-rambu supaya tidak salah dalam bertindak. Rambu-rambu lalu lintas selalu mengingatkan kita supaya jangan melanggar apa yang sudah diatur dengan baik. Di tengah-tengah kondisi ini, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang memegang teguh kebenaran firman Tuhan akan hidup benar di tengah-tengah keadaan sesulit apapun. Kita prihatin dengan orang-orang yang dalam kondisi sulit ini justru menggunakan kesempatan untuk berbuat kejahatan, melakukan perampokan, pembegalan, bahkan penipuan dengan usaha-usaha yang mereka lakukan di tengah-tengah kesulitan. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kamu juga bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan, sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga diingatkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kembali lagi diingatkan tentang penyertaan Tuhan. Tapi yang menarik di sini ialah ada kalimat yang ditambahkan, jangan kecut dan tawar hati. Itu berkaitan dengan perasaan gelisah, ketakutan, ya. Ketika kita kuatkan dan teguhkan hati kita akan menghalau atau membuang perasaan-perasaan tidak aman, gelisah, ketakutan, dan mengalihkan itu kepada penyertaan Tuhan. Salah satu yang menarik disampaikan oleh gugus tugas utama maupun presiden, bahwa musuh kita sebenarnya bukan COVID-19 atau bukan corona itu, tetapi paranoid dan ketakutan yang berlebihan. Kita harus melawannya. Yang menarik di sini, perjalanan kita dalam kehidupan ini selalu saja ada ketakutan. Tidak bisa kita sangkal itu. Tetapi ketakutan tidak boleh menguasai kita. Pikiran, hati kita hanya kepada Tuhan yang menyertai kita. Seringkali kita percaya, saya percaya Tuhan menyertai saya. Itu sudah cukup untuk menghalau ketakutan. Tetapi ketika kita hidup dalam realita, kita akan melihat ketakutan itu dengan kaca pembesar, seolah-olah ketakutan itu menutupi, menghilangkan, menghapus keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Ketika Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bayang-bayang kematian, bayang-bayang yang menakutkan, kehidupan yang mengerikan, bahaya itu ada pada seekor domba yang lemah dan tidak berdaya. Kita pun juga ada kondisi seperti itu. Tetapi ketika Daud menyelami hal itu, dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Daud sebagai seorang gembala memahami secara dalam
Ketika dia menempatkan diri sebagai seekor domba, dia pun tahu karena dia pernah menjadi gembala dan menyadari ketidakberdayaan seekor domba. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia tahu ketakutan kita, dia mengerti. Dan keadaan-keadaan seperti ini, kita percaya dia sedang menuntun kita setiap hari untuk keluar dari bayang-bayang ketakutan itu. Biarlah malam hari ini kita semakin diteguhkan, semakin mengenal Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sudah sebulan ini kita menjalankan doa setiap malam. Mungkin ada hal-hal yang menjadi teguran buat kita yang kita boleh renungkan. Tapi saya sungguh bersyukur banyak hal yang justru Tuhan membentuk saya. Karena melalui kesempatan ini saya belajar banyak hal untuk melihat, tidak hanya melihat melalui peristiwa ini, tetapi apa yang harus saya buat untuk langkah ke depan. Tetapi yang menarik, penghiburan dari Tuhan, teguran dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan kita dapatkan. Mari kita berpikir sesuatu dari sisi positif tentang peristiwa ini. Ketakutan dan sebagainya, mungkin hal-hal negatif. Kita tidak mau didapati dengan kondisi positif corona. Tetapi pikiran positif kita akan belajar dari peristiwa ini. Artinya, setiap usaha untuk menangkal, melawan corona kita tetap usahakan dengan sebaik-baiknya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktunya segera berakhir. Corona juga terbatas. Tetapi yang kita dapat percaya pada saat ini, bahwa kita sebenarnya sudah diberi kemampuan untuk dapat melewati masa-masa sulit. Dan melaluinya, Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk semakin hari, semakin kuat, bahkan siap menghadapi hal-hal yang jauh lebih berat lagi ke depan. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu, jadilah dirimu sendiri secara khusus sesuai dengan panggilan yang sedang Tuhan tempatkan. Dan kemudian bertindaklah hati-hati, jangan lupa merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Dan kemudian buanglah segala ketakutan. Jangan biarkan ketakutan selalu menguasai kita. Tapi kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan sedang merencanakan hidup kita, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sesuatu yang indah yang Engkau berikan malam hari ini. Kami tidak sekedar membaca tentang Yosua, tetapi kami diberikan satu dorongan dan semangat untuk kuat dan teguh. Sehingga kami dapat melangkah, dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tolonglah ya Tuhan, hapuskan, buanglah segala ketakutan yang ada dalam diri kami. Biarlah digantikan dengan keberanian daripadamu, kemampuan daripadamu untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Kami percaya, kami sedang melangkah bersama dengan Engkau, melihat kemuliaan dan kebaikan yang Engkau sedang nyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.